Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi sesama muslim di Masjid Al-Hikmah ini dengan agenda pengajian tarjih ataupun pengajian ringan yang diadakan oleh Takmir Masjid Al-Hikmah Kota Raya. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membincang bukan tarjih tapi melainkan sedikit refleksi tentang keberagaman kita. Sudah sejauh mana keberagaman kita yang kita alami selama ini, sudah sejauh mana kita berproses sehingga kita bisa mengukur-ngukur untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini saya akan mengajak kita semua untuk merefleksi tentang keberagaman kita. Misalnya pada hari ini kita banyak menyaksikan orang-orang yang beragama namun tidak sedikit keluh kesah yang dialami atau mungkin beban yang berat, padahal dalam ajaran agama sudah diberikan segala aturan-aturan maupun tuntunan maupun pedoman, sehingga harusnya dengan beragama seseorang akan menjadi ringan hidupnya, akan menjadi nikmat hidupnya. Namun yang kita dapati saat ini tidak sedikit orang yang beragama merasakan beban tersendiri. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik tidak beragama. Banyak orang yang tidak beragama sukses, hidupnya senang dan lain sebagainya. Ya, pada hari ini kita akan belajar dari saya sampaikan sedikit tentang atau belajar sedikit dari seorang pakar psikologi barat, pakar psikoanalisis juga, yang bernama Erich Fromm, mengatakan bahwa setidaknya model keberagaman yang dimiliki oleh seseorang atau yang dimiliki oleh manusia setidaknya ada dua, yaitu keberagamaan secara matang maupun keberagamaan secara tidak matang. Ya, saya ulangi sekali lagi, Erich Fromm mengatakan bahwa keberagaman seseorang itu terbagi dua, yaitu keberagaman yang belum matang dan keberagaman yang sudah matang. Keberagaman yang belum matang itu ditandai dengan keterpaksaan. Ditandai dengan keterpaksaan. Jadi segala ajaran-ajaran agama itu seolah-olah dilaksanakan dengan keterpaksaan. Banyak ajaran agama yang tidak sedikit orang seolah-olah untuk melaksanakan itu sangat berat sekali. Salah satu contoh dari keberagamaan yang terpaksa ini adalah ketika kita mendengar panggilan azan
dalam hati ataupun dalam lisan kita mengatakan lagi santai-santai kok tiba-tiba sudah azan. Begitupun dengan ajaran-ajaran yang lain, misalnya puasa, kita besok mau ada acara kok malah puasa dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh keberagamaan yang tidak matang atau terpaksa. Padahal kalau ditelisik sesungguhnya puasa maupun sholat itu sendiri sangat baik untuk diri kita. Puasa diajarkan untuk bagaimana kita mengolah atau memanajemen tubuh sehingga tubuh kita ini tidak merasa kekenyangan terus, ya. Kalau kita terlalu sering kekenyangan, maka efek yang terjadi pada tubuh kita itu tidak nikmat. Namun ketika kita sering puasa, sering merasakan lapar, maka dengan makan, pada saat kita makan akan terasa sekali kenikmatannya. Ini salah satu ajarannya. Berikut yang kedua, yaitu keberagamaan secara matang. Tingkatan selanjutnya keberagaman secara matang adalah keberagamaan yang dilaksanakan secara humanis atau manusiawi. Ciri-cirinya yaitu muncul dari dalam diri, sehingga ketika beragama dimulai dengan kesadaran diri, maka tidak ada beban untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama tersebut. Banyak ketika kita sudah mampu melaksanakan ajaran agama secara humanis, maka insya Allah kita akan sedikit demi sedikit bertahap untuk menuju proses insan yang bertakwa. Dengan beragama secara humanis, dengan memunculkan kesadaran diri bahwa agama ini penting untuk diri kita sendiri, penting untuk kehidupan manusia, penting ketika kita saat ini diutus oleh Allah sebagai Khalifatul fil ardh, sebagai wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi, sekaligus kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin dari dua yang disampaikan oleh Erich Fromm tadi, kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, sudah sejauh manakah kita mengalami atau berproses dalam beragama. Dari kedua hal tersebut, baik keberagaman secara tidak matang maupun secara matang, tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita tidak mau berproses untuk beragama dengan baik. Ketika kita mampu beragama dengan baik, insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik, menjadi manusia rahmatan lil alamin, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah alam semesta. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.